Jika Anda pernah mencari di Google pembuat situs web terbaik, Anda pasti tahu bagaimana rasanya. Anda akan disuguhi 20 pilihan berbeda, setiap ulasan saling bertentangan, dan entah bagaimana Anda malah jadi lebih bingung daripada sebelumnya. Jadi, mari kita luruskan semuanya. Di video ini, saya akan membahas setiap kategori pembuat situs web yang penting dan memberikan rekomendasi terbaik sesuai dengan jenis proyek yang benar-benar ingin Anda buat. Begini cara kerjanya. Kita tidak akan membahas alat satu persatu. Ada terlalu banyak pilihan di luar sana sehingga cara itu tidak akan berguna. Sebagai gantinya, kita akan membahas per kategori. Ada 5, pembuat situs all-in-one, alat AI, platform design, WordPress, dan toko online. Masing-masing paling cocok untuk jenis project yang berbeda, dan di akhir video ini Anda akan tahu persis mana yang paling sesuai untuk Anda. Anda akan tahu kategori Anda, alat terbaik di dalamnya, dan berapa biaya sebenarnya, termasuk harga perpanjangan yang jarang dibicarakan orang. Kategori AI secara khusus adalah bagian di mana sebagian besar saran tahun lalu sudah tidak lagi akurat, jadi pastikan Anda menyimak bagian itu. Saya pribadi telah mencoba setiap alat yang ada di video ini, jadi Anda akan mendapatkan kesan langsung, bukan sekadar daftar yang saya baca di internet. Mari kita mulai dengan kategori yang paling cocok untuk sebagian besar penonton, yaitu pembuat situs web all-in-one. Inti dari pembuat situs all-in-one adalah kemudahan. Dengan alat-alat ini, Anda mendaftar, mendesain situs Anda dengan menyeret elemen ke sana kemari, dan perusahaan yang sama akan menghostingnya di internet untuk Anda. Satu tagihan, satu editor, satu tempat untuk menghubungi jika ada masalah. Tenki adalah pilihan terbaik untuk sebagian besar pemula dan bisnis kecil. Ada 3 alat yang benar-benar penting di sini. Yang pertama adalah Wix. Mereka memiliki pangsa pasar terbesar di antara semua pembuat situs web, dan saat ini memimpin berkat fitur bernama Wix Harmony, yang diluncurkan pada Januari 2026. Harmony tersedia gratis di setiap paket dan didukung oleh asisten AI bernama Aria. Anda cukup mendeskripsikan bisnis Anda kepada Aria, lalu Aria akan menarik palet warna merek dan satu set font dari deskripsi tersebut, kemudian menghasilkan situs multi halaman secara penuh dalam 1 kali proses. Setelah itu, Aria tetap berada di pojok editor sehingga Anda bisa terus melakukan perubahan dengan mengobrol dengannya. Editornya sendiri memberikan Anda kebebasan paling besar di kategori ini. Anda bisa menyeret elemen apapun ke posisi manapun di halaman, dan marketplace aplikasinya pada dasarnya adalah perpustakaan add-on yang bisa dipasang ke situs Anda, merupakan yang terbesar dibandingkan pembuat situs lainnya. Satu hal yang perlu diketahui, paket berbayar termurah tidak termasuk fitur untuk menjual produk, jadi jika itu bagian dari rencana Anda harus naik ke paket yang lebih tinggi. Dan setelah Anda memilih desain awal, Anda tidak bisa menggantinya ke desain lain tanpa membangun ulang seluruh situs. Selanjutnya adalah Squarespace. Jika Wix adalah pembuat situs yang paling kuat, maka Squarespace adalah yang paling halus dan rapi. Template-template terbaik dari semua pembuat situs dan editornya menggunakan tata letak snap to grid yang secara otomatis menjaga jarak dan penyelarasan tetap rapi. Alat AI mereka membimbing Anda melalui kepribadian merek, bagian-bagian warna, dan font langkah demi langkah. Dan AI di dalam editor benar-benar menonjol jika Anda menjual produk. Unggah satu foto produk, dan AI akan menghasilkan halaman produk lengkap hanya dari gambar itu. Harga berada di kisaran yang kurang lebih sama dengan Wix, sedikit lebih murah di paket awal, tapi ada satu catatan. Tidak ada situs publik gratis. Untuk benar-benar mempublikasikan agar bisa dilihat semua orang, Anda harus upgrade, dan paket termurah mengenakan biaya kecil untuk setiap penjualan produk. Jadi jika Anda ingin berjualan, langsung saja ke paket berikutnya. Alat ketiga adalah Hostinger. Hostinger adalah perusahaan hosting, artinya perusahaan yang menempatkan situs web di internet, dan mereka membangun pembuat situs mereka sendiri di atasnya. Fitur andalannya adalah bundling. Satu langganan premium mencakup pembuat situs drag and drop mereka, hosting WordPress, dan pembuatan aplikasi AI sekaligus. Paket premium juga mencakup 3 situs web dalam satu langganan, sedangkan di Wix dan Squarespace, setiap situs memiliki langganan sendiri-sendiri. Yang menonjol adalah optimasi mesin pencari atau SEO, yaitu seberapa baik situs Anda muncul di Google. Hostinger memiliki panel per halaman dengan daftar periksa yang berubah dari kuning menjadi hijau secara real-time saat Anda mengoptimalkan. Kompromi dengan Hostinger adalah kualitas situs pada percobaan pertama sedikit kurang rapi dibandingkan Wix atau Squarespace, dan sebagian besar alat AI memerlukan paket bisnis mereka, bukan premium. Dari segi harga, Hostinger memiliki harga pengenalan termurah di antara ketiganya, tetapi biaya perpanjangan sekitar 3 hingga 4 kali lipat dari harga pengenalan, dan Anda harus membayar di muka. Tanpa uji gratis. Selesai untuk kategori all-in-one. Sekarang ingin AI yang menangani tugas beratnya. AI Vibe Code Builders kategori baru dan sering membingungkan. AI Builders bisa mendeskripsikan keinginan Anda dengan bahasa alami untuk membuat situs web. Namun, banyak yang belum tahu ini.
Alat-alat ini jauh lebih baik dalam membangun aplikasi daripada situs web pemasaran. Aplikasi berarti alat berfitur khusus dengan login dan dashboard, jenis yang memerlukan akun. Pilihan Anda bergantung pada kebutuhan bangunannya. Catatan, alat ini tidak instan, prosesnya butuh beberapa hingga 10 menit. Mari kita mulai dengan Hostinger Horizons. Sekarang, sedikit klarifikasi. Hostinger Website Builder adalah alat drag and drop yang baru saja kita bahas. Hostinger Horizons adalah AI Builder terpisah milik mereka. Ini masih perusahaan yang sama, hanya saja produknya berbeda. Horizons adalah pintu masuk termurah ke seluruh kategori AI Builder dan yang paling ramah untuk pemula di antara semuanya. Ini adalah paket lengkap dengan penjualan online bawaan, pemrosesan pembayaran, dan analitik yang sudah terintegrasi, sehingga kamu bisa meluncurkan sesuatu yang nyata tanpa harus menghubungkan layanan tambahan. Asisten AI mereka, yang bernama Cody, juga gratis dan sangat bagus dalam memperbaiki situasi di mana AI mengatakan sudah memperbaiki sesuatu, padahal sebenarnya belum. Cody mendiagnosis apa yang salah dan kemudian memberitahumu langkah berikutnya yang tepat untuk dicoba. Tapi jika kamu memikirkan soal SEO, situs yang dibuat oleh Horizons agak sulit dibaca oleh Google. Jadi untuk proyek apapun di mana trafik Google penting, padukan Horizons dengan situs pemasaran yang sebenarnya. Kita akan kembali membahas itu sebentar lagi. Selanjutnya, kita punya Base 44. Wix membeli Base 44 pada pertengahan tahun 2025 dengan harga sekitar $80 juta dan sekarang berjalan sebagai merek sendiri di bawah Wix. Mereka membelinya secara khusus untuk menangani sisi aplikasi dari pembangunan berbasis AI. Jadi Wix dan Base 44 saling melengkapi, tapi bukan produk yang sama. Jika kamu ingin situs pemasaran, gunakan Wix. Jika kamu ingin membangun aplikasi, gunakan perusahaan yang dibeli Wix untuk membangun aplikasi. Base 44 adalah alat paling all-in-one di kategori ini. Dengan database, login pengguna, email, hosting, semuanya sudah terintegrasi, ditambah perpustakaan besar integrasi satu klik dengan layanan lain. Fitur yang paling menonjol adalah Plan Mode, yaitu cara untuk mendiskusikan arsitektur aplikasi kamu dengan AI sebelum kode apapun dihasilkan. Soal harga, ada sistem kredit ganda. Satu jenis kredit saat memberi prompt AI, dan jenis lain saat aplikasi memakai integrasi email atau AI. Sistemnya oke, tapi hitungannya unik. Lalu ada Lovable, pemain independen di sini. Outputnya adalah yang paling bersih di kategori ini untuk non-programmer yang membangun perangkat lunak nyata, dan nilai jual utamanya adalah portabilitas. Jika suatu saat kamu memutuskan ingin mengganti penyedia hosting, menyerahkan aplikasi ke pengembangmu sendiri, atau bahkan berhenti menggunakan Lovable sepenuhnya, fitur ekspor memberikan semua yang kamu butuhkan untuk memindahkan seluruh aplikasi ke tempat lain. Sekarang itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya cukup langka di kategori ini. Dari segi harga, paket gratisnya memberimu 5 kredit build per hari. Paket berbayar memungkinkanmu menyesuaikan jumlah kredit yang diinginkan, dan kredit yang tidak terpakai akan diakumulasikan ke bulan berikutnya. Base 44 tidak melakukan hal itu. Sekarang, Lovable terkenal sering terjebak dalam lingkaran bug. Mereka akan memperbaiki satu hal tapi merusak dua hal lain. Dan setiap percobaan ulang memotong kredit, jadi siapkan anggaran untuk naik ke paket berikutnya dari paket awal. Satu hal yang benar tentang setiap pembuat aplikasi AI di kategori ini adalah Google dan mesin pencari AI seperti ChatGPT dan Perplexity kesulitan membaca situs yang dihasilkan oleh alat-alat ini. Jadi jika Anda ingin orang menemukan situs Anda melalui pencarian, jawabannya seringkali adalah kombinasi. Gunakan pembuat situs all-in-one atau WordPress untuk situs pemasaran publik yang bisa dibaca Google dan pembuat AI untuk aplikasi yang ditautkan ke sana. Lovable bahkan sudah memiliki integrasi WordPress.com bawaan untuk pola penggunaan seperti ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyebutkan bahwa saya telah menghubungi penyedia yang ditampilkan di video ini, dan untuk beberapa di antaranya, saya sudah mendapatkan penawaran atau diskon eksklusif untuk Anda di deskripsi. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan salah satunya, tautan di bawah ini adalah cara termurah untuk mendaftar. Sekarang, mari kita bahas tentang alat desain. Ini adalah tingkatan berikutnya untuk desainer, agensi, dan siapapun yang menginginkan kontrol penuh atas tampilan situs mereka. Konsekuensinya adalah kurva pembelajaran yang nyata yang diukur dalam hitungan minggu, bukan hari. Ada dua alat yang penting di kategori ini. Yang pertama adalah Webflow. Pada dasarnya seperti Photoshop untuk situs web, digunakan oleh agensi desain profesional untuk pekerjaan klien. Anda mendesain dengan mengklik dan menyeret, tetapi setiap hal yang Anda lakukan menghasilkan kode web profesional yang sebenarnya di balik layar. Kontrol presisi seperti perataan, spasi, dan font berada di dalam menu, bukan langsung di halaman. Sangat mirip dengan Photoshop. AI Builder milik Webflow sangat luar biasa di kategori ini. Sebelum menghasilkan apapun, Anda akan mendapatkan pratinjau struktur situs yang bisa Anda atur ulang.
Setelah pembuatan, Anda bisa mengganti tata letak dan gaya perbagian hanya dengan satu klik untuk perubahan desain cepat dan brainstorming. Tantangannya adalah soal harga. Webflow memiliki struktur harga paling rumit di video ini, dengan biaya per situs dan biaya per pengguna yang ditumpuk di atasnya. Tingkat gratis dibatasi hanya 2 halaman, dan template-nya berbayar, mulai dari sekitar $29. Webflow menjadi mahal lebih cepat dari yang orang kira. Selanjutnya adalah Framer. Framer memiliki nuansa yang mirip dengan Figma, alat desain yang banyak digunakan oleh desainer profesional. Framer melampaui Webflow dalam minat pencarian Google pada akhir tahun 2025. Framer juga memiliki aplikasi desktop untuk editornya, sementara Webflow hanya berjalan di browser Anda dan editornya memungkinkan Anda melihat versi desktop, tablet, dan ponsel dari situs Anda secara bersamaan berdampingan. Animasi adalah kekuatan utama Framer yang sebenarnya. Scroll mulus, efek scroll, gerakan halus seperti di situs desain atau teknologi papan atas, tapi itu pekerjaan tingkat ahli dan tidak instan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Framer merupakan ekosistem tertutup. Situs tak bisa dipindah ke host lain. Anda terkunci setelah publikasi. Dan generator AI Framer tersembunyi di proses onboarding. Jika Anda mendaftar melalui Start with AI di halaman utama, sistem justru membawa Anda ke editor dengan template, tapi template-nya memang luar biasa. Untuk benar-benar menghasilkan dari prompt, Anda harus kembali ke halaman utama dan menjalankannya lagi dari sana. Jadi itulah alat desainnya. Selanjutnya platform yang menggerakkan hampir setengah dari internet. Sebenarnya ada 2 hal yang disebut WordPress, dan orang-orang sering salah paham tentang ini. WordPress.com adalah layanan yang dihosting. Sebuah perusahaan bernama Automattic menjalankan servernya. Mereka menyediakan pembuat situs web dan hostingnya. WordPress.org adalah perangkat lunak open source gratis, artinya Anda bisa mengunduh dan menggunakannya secara gratis. Anda menaruhnya di hosting milik Anda sendiri dan Anda sepenuhnya memiliki segalanya. Ketika orang mengatakan WordPress menggerakkan lebih dari 40% web, yang mereka maksud adalah org. Itulah yang sedang kita bicarakan hari ini. WordPress awalnya dibuat sebagai alat blogging dan masih menjadi standar emas untuk situs yang sebagian besar berisi konten tulisan. Ekosistemnya sangat besar, ada lebih dari 60.000 add-on gratis yang memperluas kemampuan situs Anda, ditambah 30.000 desain yang bisa dipilih. Host seperti Hostinger dapat membantu Anda memasang WordPress hanya dalam beberapa menit. Jalur termudah untuk pemula setelah itu adalah menginstal sesuatu yang disebut plugin starter templates. Pilih kategori seperti blog atau situs bisnis, pilih warna dan font, dan Anda akan memiliki situs yang sepenuhnya didesain dalam hitungan menit. Namun alasan utama memilih WordPress adalah pencarian. Add-on seperti Yoast dan IO melakukan analisis per posting dan penilaian konten. WordPress secara luas dianggap sebagai platform terbaik untuk membuat situs Anda mudah ditemukan di Google. Ada satu hal lagi yang membuat WordPress unik, dan ini sebenarnya sangat besar. Situs Anda bersifat portabel. Berbeda dengan pembuat situs all-in-one yang telah kita bahas sebelumnya, Anda benar-benar bisa mengemas seluruh situs WordPress Anda dan memindahkannya ke perusahaan hosting lain kapan saja Anda mau. Dengan Wix, Squarespace, atau Hostinger Website Builder, Anda memang sengaja dibuat terkunci di dalamnya. Host dan pembuat situs adalah produk yang sama. Dengan WordPress, situs Anda benar-benar milik Anda, dan Anda bisa membawanya kemana saja. Namun, ada komprominya. WordPress adalah platform paling kuat dan paling bisa dikustomisasi di internet. Tapi sebagai gantinya, Anda harus menangani hosting, keamanan, dan pembaruan sendiri. Meskipun begitu, sebagian besar penyedia hosting yang bagus, seperti Hostinger, sudah mengotomatiskan hal itu. Siapkan waktu beberapa akhir pekan untuk mempelajarinya jika Anda benar-benar mulai dari nol. Kategori terakhir, ini kategori khusus. Shopify dibuat khusus untuk menjual produk. Ini adalah platform terkemuka di dunia untuk toko online dengan lebih dari 13.000 add-on dan alat terbaik untuk mengelola inventaris, pengiriman, serta menerima pembayaran. Dari segi harga, Shopify punya paket khusus sosial yang sangat murah di level paling bawah, lalu paket berbayar utamanya mulai dari sekitar $30 per bulan hingga beberapa ratus dolar untuk fitur lanjutan. Ada masa percobaan gratis singkat, lalu promo diskon untuk 3 bulan pertama. Ada 2 pembaruan terbaru yang layak disebutkan. Pertama, asisten AI Shopify, Sidekick, sekarang secara proaktif menandai masalah di tokomu. Sidekick juga bisa mengedit tampilan situsmu dan bagian kode khusus. Kedua, produkmu kini muncul di pencarian ChatGPT dan Perplexity. Ini memudahkan produkmu ditemukan pembeli yang belanja via AI.
Ada tutorial Shopify lengkap yang ditautkan di deskripsi jika kamu ingin mempelajari lebih dalam tentang ini. Sekarang, sebelum saya masuk ke pilihan akhir, saya ada sedikit catatan tentang penawaran di deskripsi. Saya telah menghubungi setiap penyedia yang ditampilkan di video ini, dan untuk beberapa di antaranya, saya berhasil mendapatkan diskon eksklusif yang tidak bisa kamu dapatkan jika langsung ke platformnya. Sebagai contoh, tautan Hostinger, saya memberimu tambahan diskon 10% untuk semua paket. Itu adalah tautan afiliasi, dan semuanya menguntungkan untukmu. Kamu mendapatkan harga terbaik yang tersedia, dan channel kami mendapat komisi kecil yang membantu menjaga agar video seperti ini tetap gratis untuk dibuat. Jadi, alat manapun yang kamu pilih, tautan di deskripsi adalah cara termurah untuk mendapatkannya. Terima kasih atas dukunganmu. Sekarang, mari kita masuk ke rekomendasi saya. Berikut cara memilih platform yang akan digunakan. Jika Scopus Fintech usaha kecil yang ingin editor paling canggih dan pilihan add-on terbanyak, pilih Wix. Jika kamu ingin situs yang indah dengan usaha desain seminimal mungkin, untuk portofolio, blog, atau brand kecil, pilih Squarespace. Template-nya sudah melakukan sebagian besar pekerjaan untukmu. Jika kamu ingin biaya masuk paling murah, akan membuat beberapa situs, atau benar-benar peduli dengan SEO secara langsung, pilih Hostinger. Tapi harap perhatikan harga yang lebih tinggi saat perpanjangan. Jika kamu mencoba membangun dengan AI untuk pertama kali atau hanya ingin cara termurah untuk memulai, pilih Hostinger Horizons. Ini adalah yang paling ramah untuk pemula di antara pembuat situs AI, dan asisten gratis bernama Cody akan mendiagnosis masalah untukmu ketika AI mengalami kendala. Jika kamu ingin membangun sesuatu yang lebih besar seperti aplikasi, dashboard, atau alat dengan login atau fungsionalitas khusus, pilih Base 44 untuk jalur termudah dari ide ke aplikasi yang berfungsi dengan semua kebutuhan dalam satu tempat. Pilih Lovable jika portabilitas adalah hal yang penting bagimu. Lovable memungkinkan kamu untuk sepenuhnya memindahkan aplikasi ke host lain di kemudian hari. Ekspor dari base 44 hanya mencakup bagian yang dilihat oleh pengguna. Mesin yang menjalankannya tetap berada di server base 44. Jika kamu seorang desainer atau sedang membangun portofolio untuk karier desain, pilih Webflow. Ini adalah alat desain yang paling mudah diakses dan memiliki sistem konten terbaik. Pilih Framer jika animasi yang memukau adalah fitur utama situsmu dan kamu bersedia meluangkan beberapa minggu untuk mempelajarinya. Jika kamu ingin memulai blog atau situs konten, atau kamu ingin memiliki website yang benar-benar milikmu dan bisa dipindahkan ke host lain kapan saja, pilih WordPress. Platform ini memiliki peringkat pencarian terbaik dibandingkan platform lainnya. Dan jika menjual produk adalah hal utama yang dilakukan bisnismu, pilih Shopify. Ini adalah platform penjualan terkemuka di dunia, yang semakin pintar dengan AI setiap bulannya. Jika kamu ingin mempelajari lebih dalam tentang salah satu dari ini, kami punya tutorial langkah demi langkah di channel untuk sebagian besar platform ini. Tutorial dan diskon eksklusif untukmu ada di deskripsi di bawah. Pilih kategori yang sesuai dengan proyekmu, lalu pilih alatnya. Begitulah caranya agar kamu tidak salah pilih.